Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillah. Salli wa sallim ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para penonton dimanapun Anda berada, alhamdulillah, tentunya kita sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah, tidak bosan-bosannya kita senantiasa memanjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya pada kesempatan hari ini melalui program podcast Kementerian Agama Kota Samarinda dalam sebuah kemasan acara Sumringah Ramadan, Suguhan Merindu Ramadan Indah dan Ngobrol Berkah. Nah, kemudian pada kesempatan hari ini saya bersama dengan Ketua Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Kota Samarinda. Beliau Bapak Dr. Andes Haji Saiful Anwar MH. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Dalam suasana kita beribadah puasa ini, kalau tidak salah di hari yang ke-17 Pak ya. Kira-kira kesibukan di kantor bagaimana ini Pak dengan suasana Ramadan ini? Kalau di kantor rutinitas kerja seperti biasa, hanya saja volume kerja yang volume atau intensitas layanan kepada masyarakat itu agak kurang Pak ya. Memang saya hampir terlupa para penonton sekalian, Pak Haji Saiful Anwar, di samping beliau Ketua APRI Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Kota Samarinda, beliau juga sebagai Kepala KUA Kecamatan Palaran, dan juga beliau juga seorang penghulu. Nah, juga termasuk saya juga MC yang hari ini akan berdialog dengan beliau, juga status sebagai penghulu di KUA Kecamatan Sungai Pinang. Dan kebetulan kami juga karena sama-sama anggota APRI, jadi kostum yang kami pakai ini adalah alma mater organisasi profesi penghulu yang diberi nama APRI, Asosiasi Penghulu Republik Indonesia, khususnya di Kota Samarinda. Jadi ini secara hierarki dari tingkat pusat Pak Haji Saiful ya, dari tingkat pusat, kemudian provinsi, tingkat wilayah, dan di tingkat kota kabupaten se-Kalimantan Timur. Nah, kebetulan kami ini adalah APRI Kota Samarinda. Baik para pemirsa atau para penonton dimanapun kalian berada, jadi mudah-mudahan nanti dialog kita ini memberikan manfaat berkaitan dengan tema kita adalah ada hubungannya dengan pencatatan pernikahan, tapi mungkin kita lebih fokus kepada aturan baru Pak ya, aturan baru yang dikeluarkan oleh Menteri Agama dalam bentuk surat edaran nomor P005 tahun 2022 berkenaan dengan pencatatan pernikahan dalam masa idah. Begitu Pak ya. Jadi mungkin ini nanti tema yang akan kita bicarakan. Barangkali ini hal yang baru bagi masyarakat kita, tapi yang jelas kita juga bisa mengapresiasi kepada masyarakat yang mereka ketika ada keinginan untuk melangsungkan pernikahan, mereka mendaftarkan diri di KUA. Seperti itu Pak ya. Jadi ya paling tidak menghindarilah praktek-praktek nikah-nikah liar itu. Ini bagaimana Pak? Jadi sebelum kita bicara masalah edaran ini, bagaimana dengan kondisi masyarakat kita? Apakah mereka ketika ada keinginan untuk menikah itu mereka ke KUA, atau mungkin masih ada praktek-praktek liar yang menikah itu anggaplah nikah dengan istilah nikah di bawah tangan, nikah tidak resmi dan sebagainya. Ini bagaimana nih Pak Haji Saiful, pandangan Bapak sebagai ketua APRI ini? Baiklah, kita santai aja Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa rahimakumullah, berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh moderator kah? Moderator, Ya, moderator boleh, MC juga boleh, mau acara juga boleh, ya, bebas istilahnya. Bahwa di masyarakat kita ini masih sering kadang-kadang ya, masih sering ada datang masyarakat itu yang membawa masalah. Nah, masyarakat datang membawa masalah ke kantor urusan agama dan ingin melaksanakan dan ingin minta segera menikah. Nah, biasanya kalau masyarakat itu datang ke KUA dan minta untuk segera menikah, itu biasanya mereka datang membawa masalah. Itu biasanya mereka datang membawa masalah. Nah, barangkali untuk mengikuti prosedur persyaratan administrasi tidak bisa memenuhi, lalu mereka ingin jalan pentas, lalu datang ke KUA untuk minta segera dinikahkan. Masih ada seperti itu, masih ada. KUA sebagai instansi pemerintah yang diberikan kewenangan, maka KUA tidak mau untuk mengikuti maunya masyarakat. Tetapi KUA dia punya aturan tersendiri. Jadi masyarakat ini harus di apa namanya, bukan ditekan bahasanya, misalnya itu artinya dituntut untuk mengikuti aturan-aturan yang sudah berlaku di KUA itu, Pak. Benar sekali. Dalam urusan mengajukan kehendak nikah di KUA. Iya, benar sekali. Jadi ketika masyarakat itu datang ke KUA dan membawa masalah tadi, dan kita sampaikan beberapa persyaratan untuk mendaftarkan pernikahan dan mereka tidak dapat memenuhi, dan bahkan kadang-kadang memaksa kita untuk segera menikahkan, dan kita juga tetap punya komitmen tidak akan memenuhi jika tidak lengkap. Itulah yang kadang-kadang masyarakat itu melewati jalan lain. Karena mereka tidak sabar, tidak siap memenuhi ketentuan tadi itu, sehingga mereka mengambil jalan pintas, nikah di luar lembaga, nikah di luar KUA. Begitulah keadaan masyarakat yang masih dari dulu. Saya itu sejak tahun 1928 di KUA ya, dari dulu sampai sekarang masih seperti itu. Tidak bisa memusnahkan keadaan di masyarakat tentang keinginan nikah yang cepat seperti itu. Tidak bisa dihapus itu. Padahal sebetulnya KUA terbuka Pak ya. Sangat terbuka. Apabila persyaratan itu sudah cukup, sudah memenuhi ketentuan, artinya di hari itu pun nikah boleh Pak ya? Boleh, asal memenuhi ada syaratnya lagi, dispensasi. Dispensasi di kecamatan. Karena luar dari aturan 10 hari kerja itu kan. Kurang dari 10 hari kerja. 10 hari kerja itu kan ada sebenarnya ada cara yang ditempuh ketika masyarakat itu mau menghendaki pernikahan secepat kilat pun bisa. Tapi ada prosedur yang dipenuhi. Tidak ada masalah sebenarnya bagi KUA itu. Artinya KUA ini sebetulnya tidak pernah menghambat proses pernikahan seseorang di KUA. Benar sekali. Sepanjang persyaratan itu dipenuhi. Iya, tidak pernah menghambat, apalagi mempersulit. Ya, baik Pak Haji Saiful. Ya. Kira-kira sejauh mana ini KUA untuk menyadarkan masyarakat bahwa apakah kira-kira ada kegiatan sosialisasi, mungkin ada kesempatan-kesempatan tertentu di masyarakat, mungkin ada momen-momen tertentu untuk menyadarkan masyarakat bahwa betapa penting setiap peristiwa pernikahan itu harus tercatat di KUA. Jadi kalau kami melakukan langkah, ada beberapa langkah ya. Langkah pertama, kita memberikan pengertian kepada masyarakat, menyadarkan masyarakat bahwa nikah di luar balai nikah atau nikah siri itu hati-hati, ada yang sah, ada yang tidak sah. Itu pertama.
hati-hati dengan nikah siri. Saya seperti itu. Saya sering dengan masyarakat itu menyampaikan hati-hati dengan nikah siri. Itu kalau ditinjau dari hukum syariatnya. Dari hukum syariat siri. Kadang-kadang mereka beranggapan daripada tidak nikah siri aja. Kalau Atau juga alasan daripada berzina. Nah, daripada berzina lebih baik nikah siri. Justru saya katakan apa bedanya nikah siri tidak sah dengan berzina? Iya. Gitu. Nah, oleh karena itu, yang pertama masyarakat kita sadarkan, kita beri pengertian bahwa hati-hati, ada nikah siri yang tidak sah. Nah, di beberapa kesempatan bisa kami sampaikan majelis taklim. Nah, ini memang penting ini Pak, supaya masyarakat kita ini paham betul, jangan sampai nanti praktek pernikahan di luar KUA ini, apakah itu nikah siri, nikah di bawah tangan atau apapun istilahnya, yang kita khawatirkan kalau prosesnya itu tidak sah dalam sudut pandang syariat gitu Pak ya. Iya. Kalau misalkan dari sudut pandang pemerintah ya nyata sudah tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali kan, benar. secara administrasi negara karena mereka tidak tercatat di KUA. Nah, ini penting Pak, memang harus kita menyadarkan kepada masyarakat. Nah, kalau di lingkungan masyarakat Bapak sendiri di Talaran khususnya umpamanya ini gimana Pak? Apakah masih ada tuh partai-partai nikah di luar lembaga itu Pak? Masih ada. Dan di Palaran, kecamatan yang saya di wilayah itu, yang kedua cara kami ya untuk mengerem lah lajunya nikah siri ini, kami juga ketika masyarakat datang ke KUA dan minta surat pengantar mau isbat nikah ke pengadilan, kami tidak melayani. Saya katakan, yang menikahkan siapa? Yang menikahkan Imam Mustaqim. Saya bilang minta ke Imam Mustaqim sana keterangannya, jangan kami. Nah, itu adalah cara kita untuk menekan dia supaya dia tahu bahwa ternyata ini tidak benar. Atau mungkin sebagai shock terapi juga Pak ya, benar sekali. Menyadarkan masyarakat artinya. Tapi kalau kita pikir-pikir, kalau orang nikah di luar lembaga kan nyata tidak tercatat. Nah, kenapa kita harus beri surat keterangan kan? Orang memang nyata dia tidak pernah melibatkan KUA pada waktu proses pernikahannya itu. Benar. Nah, tahu-tahu ujuk-ujuk minta surat keterangan dari KUA kan lucu ya. Benar. Baik Pak. Oke Pak, sekarang kita mungkin masuk kepada aturan baru nih Pak ya. Aturan baru tentang pernikahan dalam masa iddah ini berdasarkan Surat Edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022. Ini mungkin 2021 SEP 005 tahun 2021 tentang pernikahan dalam masa iddah. Ini mungkin bisa dijelaskan maksudnya seperti apa ini Pak? Jadi gini, itu surat edaran Dirjen Bimas Islam. Oh, bukan Menteri Agama, mohon maaf. Surat edaran Dirjen Bimas Islam nomor 005 itu tadi tentang pernikahan di dalam masa iddah. Itu sebenarnya latar belakang daripada munculnya iddah itu adalah pemerintah ingin melindungi para wanita, dari pernikahan atau poligami terselubung. Kenapa? Karena kalau pernikahan ini misalnya terjadi perceraian, lalu belum habis masa iddahnya si istri itu, mantan suaminya itu menikahi perempuan lain. Nah, itu ketika dia menikahi perempuan lain dan berselang beberapa saat dan dia ingin kembali kepada istrinya yang sudah dicerai tadi, maka bisa saja terjadi itu, dan disitulah akan terjadi poligami terselubung tadi itu maksudnya. Sebenarnya ini juga memberi perlindungan kepada perempuan yang dinikahinya tadi. Akhirnya kalau seperti itu, ya akan rumah tangganya ya kembali akan hancur lagi. Akan jadi masalah lagi. Nah, oleh karena itu maka pemerintah dalam hal ini dilakukan oleh Dirjen Bimas Islam mengeluarkanlah surat edaran itu. Mengeluarkan surat edaran itu dan ditujukan kepada para penghulu para penghulu supaya melaksanakan itu. Bahwa ketika seorang laki-laki mantan suami setelah menceraikan istrinya
lalu dia akan menikahi perempuan lain, maka para penghulu harus melihat dulu masa idahnya Di akte cerainya itu. akte cerainya itu apakah sudah berakhir Atau belum? atau belum. Nah, kalau belum berakhir, maka penghulu ini diusahakan diberikan pemahaman dulu kepada yang bersangkutan untuk menunda dulu sampai habis masa idah mantan istri. Ya, supaya jangan sampai terjadi tadi yang namanya poligami terselubung itu. Pak Haji Saiful, di akte cerai itu yang dikeluarkan oleh pengadilan agama, Ya. itu kan ada dua macam tuh Pak bentuk perceraian itu. Ya. Ada cerai talak, Ya. kan? Ada cerai talak yang diajukan oleh si suami Ya, betul. atas istrinya itu Ah. ke pengadilan, Ya. dan juga ada cerai gugat. Ya, benar. Nah, yang diajukan oleh si perempuan tadi atas istrinya. Ya. Nah, ini kan punya konsekuensi hukum yang berbeda nih Pak ya. Nah, yang dimaksud dari edaran Dirjen Bimas Islam tadi itu bahwa laki-laki yang mentalak istrinya itu kalau dia menikah harus menunggu habis masa idahnya, apakah berlaku juga buat perempuan yang mengajukan gugatan ke pengadilan atas istrinya itu? Ya. Kan itu ada talak rajai, kalau dia cerai talak kan ada talak bain. Ya. Dalam biasa ada catatan di bawahnya itu. Nah, apakah surat edaran ini mencakup yang talak bain itu Pak, kira-kira? Jadi perceraian itu kan ada dua tuh. Kalau dalam istilah di PA pengadilan itu ya cerai talak, yaitu cerai yang dilakukan oleh si suami atas istrinya. Yang kedua adalah cerai gugat, putusan pengadilan. Cerai gugat ya. Istilahnya begitu. Istilahnya adalah cerai putusan pengadilan. Cerai karena keputusan pengadilan. Itu tadi yang digugat tadi. Yang istrinya menggugat pada suaminya untuk cerai. Kalau cerai talak, maka itu namanya ada talak rajai. Peluang untuk kembali itu ada tadi, rujuk di masa idah. Di masa idah itu, paham saya Pak. Nah, maka di masa idah itu dia silahkan berpikir kembali apakah tetap mempertahankan bercerai atau kembali melanjutkan hubungan pernikahan itu, memperbaiki hubungan pernikahan lagi, perkawinan tadi itu cerai talak namanya. Kalau cerai putusan pengadilan adalah cerai akibat dari gugatan si istri. Istri udah merasa tidak senang lagi dengan perbuatan suaminya, lalu suaminya dia merasa tidak bertanggung jawab, lalu si istri menggugat ke pengadilan. Beberapa poin yang sampaikannya ini masalahnya sehingga saya tidak sanggup lagi untuk berumah tangga. Bisa ajukan ke pengadilan, baru pengadilan bersidang mempertimbangkan itu, lalu pengadilan memanggil si suami, baik itu suaminya datang atau tidak datang, maka pengadilan akan memutuskan. Putusan itulah yang disebut dengan cerai putusan pengadilan. Nah, cerai putusan pengadilan ini tidak ada namanya rajai. Tidak ada peluang untuk rujuk. Tidak bisa rujuk. Oleh karena berarti itu, kalau dia mau balik harus nikah ulang. Harus nikah ulang. Kalau dia balik harus nikah ulang. Oleh karena itu maka surat edaran tadi berarti tidak berlaku untuk cerai pengadilan. Iya. Jadi berlaku hanya untuk talak rajai tadi itu. Oke. Baik Pak, ini waktu kelihatannya sudah mulai habis. Tapi ini satu yang terakhir ini Pak ya. Kalau misalkan substansi surat edaran ini yang dikhawatirkan terjadinya poligami terselubung atas suami yang mencerai istri dengan talak rajai tadi itu, bagaimana Pak? Misalkan ini contoh saya mentalak istri dengan talak rajai. Kemudian saya sudah memang tidak bakal balik, kemudian saya membuat pernyataan di hadapan penghulu atau di hadapan kepala KUA dengan materai 10.000 saya tanda tangani bahwa saya tidak akan balik, tidak akan rujuk kepada istri saya hanya menikah dengan istri yang baru. Nah, bisakah atas dasar itu lalu pelaksanaan akad nikah dalam masa itu boleh atau bagaimana nih Pak?
Kan alasannya karena takut kalau ada terselubung itu Iya, aja. benar. Nah, kalau misalkan sudah bisa dipastikan bahwa saya tidak akan balik kepada ada pernyataan tadi itu, nah kira-kira bisa nggak ini Pak dilanjutkan proses pernikahan atau tetap harus menghabiskan masa iddah? Iya. Dari poin-poin yang ada dalam surat iddah itu ya, ada bagian huruf E, ada namanya ketentuan. Nah, di ketentuan itu ada poin kelima. Poin kelima itu berbunyi, dalam hal mantan suami menikahi perempuan lain sebelum habis masa iddah dengan mantan istrinya, kemudian dia ingin rujuk dengan mantan istrinya, maka dia harus mendapat izin poligami dari Pengadilan Agama. Nah, dari kalimat di poin 5 ini berarti ada peluang, membuka peluang bahwa dia boleh saja menikahi perempuan yang lain di masa iddah tadi. Boleh saja, dia fleksibel saja. Dengan pernyataan tidak balik tadi itu. Tidak balik tadi. Lalu ketika suatu saat dia berubah pikiran, melanggar pernyataan, mau rujuk lagi, kembali, tapi dia tetap harus mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama untuk rujuk kepada mantan istrinya. Artinya boleh saja. Tapi tetap ada izin poligaminya. Tetap ada ketentuan yang harus diikuti, Pak yang baik Pak, mungkin sebetulnya dialog ini sangat menarik dan memang rasanya ingin digali lagi ini ketentuan ini, tapi waktu yang membatasi kita. Jadi mungkin dialog kita hanya sebatas sampai di sini saja Pak Haji Saiful Anwar. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih Anda sudah menyaksikan tayangan Sumringah Ramadan Kementerian Agama Kota Samarinda. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa nanti akan dilihat lagi atau dikunjungi lagi melalui platform medsos Kementerian Agama Kota Samarinda, baik YouTube, kemudian Instagram, Facebook, Twitter. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat, karena memang ada ketentuan-ketentuan yang mesti harus dipatuhi kaitannya dengan pencatatan pernikahan, khususnya suami yang menceraikan istri dengan talak rajai tadi itu ketika dia mau menikah lagi dengan perempuan lain. Ada ketentuan yang harus diikuti. Baik, jangan lupa like and share-nya. Mudah-mudahan nanti kita bisa menyaksikan lagi pada pembahasan berikutnya. Baik, terima kasih. Kami undur diri. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.